Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Kita mulai kajian Fathul Qorib ini, kita mulai dari awal lagi karena untuk materi Telegram kemarin saya buat grup Telegram biar kemanfaatan dari ngaji ini lebih meluas, dan semoga dengan wasilah ngaji ini kita semua bisa selamat dunia akhirat, amin. Sedikit perkenalan dulu dengan kitab Fathul Qorib ini. Fathul Qorib merupakan kitab penjelasan atau kitab syarah terhadap matan At-Taqrib. Fathul Qorib sendiri ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, sedangkan At-Taqrib ditulis oleh Abu Syuja' Al-Asfahani. Tentang Abu Syuja' Al-Asfahani ini, penulis At-Taqrib, nama lengkap beliau adalah Syihabuddin Abu At-Thayyib, dikenal juga dengan Abu Syuja' Ahmad Ibn Husain Ibn Ahmad Al-Asfahani, atau ada yang membaca Al-Asbahani. Dikatakan dalam catatan Al-Hafidh Abu At-Tahir As-Silafi bahwa beliau termasuk salah satu ulama terkemuka pada zamannya. Kemudian untuk Ibnu Qasim Al-Ghazi, penulis Fathul Qorib yang akan kita kaji ini, nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Ibni Muhammad Al-Ghazi, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Beliau dilahirkan di Gaza pada tahun 859 Hijriah. Beliau menimba ilmu di sana kepada ulama sana dan juga di Mesir. Dan beliau wafat tahun 918 Hijriah. Beliau mempunyai beberapa karya tulis kitab, akan tetapi yang paling terkenal adalah kitab ini, yaitu Fathul Qorib. Jadi beliau lahir tahun 859 atau abad 9 dan wafatnya adalah awal-awal abad 10 Hijriah. Jadi kitab Fathul Qorib ini sudah sekitar 5 abad sampai sekarang ini, dan sampai saat ini juga masih tetap eksis, dipelajari oleh ribuan atau bahkan jutaan orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari keikhlasan penulis dan keberkahan yang beliau dapatkan. Dan dalam makna lain juga, karena kitab ini sangat berkah, maka penting untuk mempelajari dan memahami kitab ini. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmana Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing dalam akhirat. Biasanya kalau terjemah bahasa Indonesia, Bismillah diterjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tanya, apa bedanya pengasih dan penyayang? Saya rasa mirip atau sama saja. Itu makanya belajar agama tidak cukup dengan terjemahan saja. Karena apa? Karena bahasa Arab itu kompleks, dan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa lain itu butuh penjelasan yang cukup panjang. Untuk mana Bismillahirrahmanirrahim, di sini ada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman diartikan lebih luas oleh para ulama daripada Ar-Rahim. Keduanya ini sama-sama menunjukkan mubalaghah, arti yang sangat. Tapi ketika menggunakan fa'lan atau Rahman di sini, maka berfaedah lisa'u syumul, mencakup semua. Berarti cakupannya Ar-Rahman di sini lebih luas daripada cakupan Ar-Rahim, yaitu mencakup kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya di dunia, kepada manusia, pohon, hewan, jin, memberi mereka rezeki, kenikmatan, nikmat bernapas, nikmat bisa melihat, mendengar, nikmat iman, dan banyak lagi. Dan ini sifat kasih sayang Allah berupa Ar-Rahman
tidak hanya mencakup orang mukmin tapi juga orang kafir di dunia. Sedangkan Ar-Rahim khusus kasih sayang Allah kepada orang mukmin sebagaimana ayat Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahima menggunakan lafaz Ar-Rahim. Kalau ulama Jawa biasanya memaknai Ar-Rahman dengan yang maha berbelas kasih di dunia maupun di akhirat, yang maha belas kasih dalam dunia akhirat, dan memaknai Ar-Rahim dengan yang maha berbelas kasih di akhirat saja. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimah, pembukaan. Qala usnadika supaya asy-syaikhu syekh al-imamu yang menjadi imam, al-alimu kang alim, al-allamatu kang banget ngalime. Syamsuddin rupane Syamsuddin atau Syamsuddin kang dadi srengenge agama Abu Abdillah, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Nama asli beliau adalah Muhammad ibnu Qasim Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i. Taghammadahullahu birahmatih wa ridwani. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keridhaannya kepada beliau Asy-Syaikh Muhammad ibnu Qasim Asy-Syafi'i. Asy-Syaikh di sini adalah sebutan secara bahasa Arab, adalah sebutan untuk orang yang umurnya telah melewati 40 tahun. Dan bagi wanita yang umurnya melebihi 40 tahun maka disebut syekhah. Kalau laki-laki disebut syekh, kalau wanita disebut syekhah. Adapun secara istilah maka asy-syekh diperuntukkan kepada man balagha rutbata ahlil fadl walau sabian, yaitu orang yang mempunyai keutamaan walaupun masih kecil. Semisal masih kecil sudah hafal Al-Qur'an, sudah bisa menguraikan makna-makna Al-Qur'an, maksud yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an, mengetahui makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka dia bisa disebut asy-syekh walaupun masih kecil, walaupun semisal baru 7 tahun. Seperti Imam Syafi'i, baru 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. 10 tahun hafal Al-Muwatta, 15 tahun bisa mengeluarkan fatwa, diizinkan atau mendapatkan legalisasi dari 2 guru beliau. Maka walaupun beliau masih 15 tahun, masih kecil, beliau sudah bisa disebut asy-syekh. Kemudian al-imam di sini adalah al-muttaba', orang yang bisa diikuti. Man yasihu al-iqtida' bihi, orang-orang yang sah atau patut untuk diikuti, dijadikan panutan. Al-alim al-allamah, al-alim artinya pandai, orang yang pintar, pandai, sedangkan al-allamah di sini adalah sagat mubalaghah dari kata al-alim. Dan taknya di sini, tak al-allamah merupakan tak bangunan kalimah, bukan tak ta'nis, bukan tak untuk menunjukkan makna perempuan. Tentang sigat mubalaghah ini di Alfiyah dikatakan fa'alun wa maf'alun wa fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu fa yastahiqqu ma lahu min amali wa fi fa'ilin qalla la wa fa'ili. Sigat untuk menunjukkan makna kathrah, makna banyak atau mubalaghah yang sangat berarti sangat. Ada 5 disebutkan dalam Alfiyah, yaitu fa'alun, mif'alun, dan fa'ulun. Ketiganya ini banyak digunakan. Sedangkan 2 yang lain yaitu fa'ilun, fa'in, ya dan lam, dan juga fa'ilun, ini jarang digunakan. 5 yang disebutkan dalam Alfiyah ini merupakan segot-segot mubalaghah yang kiasi. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan alamah tadi? Padahal disebutkan tadi dalam bait tadi 5 tadi tidak ada fa'alah. Kami katakan dalam Alfiyah ini hanya disebutkan sigot mubalaghah yang qiyasi. Sedangkan pada bahasan sigot mubalaghah ini ada juga sigot-sigot sama'i. Bahkan sigot yang sama'i ini ada sangat banyak, sampai dikatakan mendekati 30. Dalam kitab Maqsusat Sarfiyah wa Nahwiyah karya Dr. Thamir Ibrahim, pada pembahasan Siyagul Mubalaghah dikatakan
waradat li siyaqil mubalaghah awzanun ukhra ghairu allati dzakarnaha wa qad i'tabaraha as-sarafiyun al-qudama ghairu qiyasiyah illa annaha waradat fil Qur'anil Karim. Ada beberapa sigot lain untuk mubalaghah yang mana para ulama sharaf zaman dulu menilainya sebagai ghairu qiyasi, tidak bisa disamakan. Tapi ada beberapa dalam Al-Qur'an, bahkan ada yang sangat kita kenal. Seperti contohnya adalah fi'ilu. Fi'ilu sebagaimana as-siddiq, salah satu julukan sahabat Nabi kita yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dinamakan As-Siddiq karena beliau sangat-sangat membenarkan apapun yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Di dalam Al-Quran juga ada contohnya yaitu Yusuf ayyuhas siddiq pada surat Yusuf. Ada juga sigot lain yaitu fu'alu. Contohnya dalam Al-Quran wa makaru makron kubbaro fu'alu. Di sini adalah sigot mubalaghah. Dan di antara 13 sigot yang disebutkan dalam kitab maksusah tersebut adalah fa'alah. Contohnya seperti al-allamah dan fahamah. Untuk sigot-sigot samai lain yang tercantum dalam kitab maksusah ini, insya Allah kami akan tampilkan dalam bentuk gambar di Telegram nanti. Jadi al-allamah di sini fix adalah sigot mubalaghah dan taknya bukan tak muannas melainkan bangunan asli daripada sigot tersebut. Kembali untuk bismillah. Bismillah tadi, kenapa musannif dan juga mu'alif di sini, baik kitab Fathul Qarib maupun kitab Takribnya, memulai dengan basmalah. Ini sebagai pengapalan terhadap hadis kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abadar, atau dalam riwayat lain dikatakan aqta, dalam riwayat lain dikatakan ajadam, yaitu sama-sama maknanya qalilul barakah. Setiap perkara yang baik dalam agama yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu, maka akan sedikit barokahnya. Dan sedikit barokah di sini menyesuaikan dengan aktivitas yang dijalani. Semisal ngaji seperti ini, tidak bismillah dulu, gambaran qalilul barokah atau sedikit barokahnya adalah bisa saja gak paham keterangan yang disampaikan, atau bisa juga ilmunya kurang manfaat dan yang semisalnya. Kemudian semisal makan, maka qalilul barokah bisa tergambarkan semisal makanan yang tidak menjadikan sehat, tidak menjadikan kenyang, dan yang lainnya. Dan bismillah di sini tidak selamanya baik diucapkan, bahkan bisa haram. Seperti apa? Seperti